Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita khususkan ibadah kita saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita bisa bersekutu dalam ibadah ini, tetapi kita saat ini tentunya membawa setiap beban hidup kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan setiap beban hidup kita dengan pujian sujud di altarnya. Berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa terasa berat, mari kita datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Jemaat Tuhan, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan sebagai hukum yang terutama yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, inilah kehendak Tuhan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni hukum kasih. Dan hukum kasih ini sebagai cermin dalam kehidupan kita untuk melihat keberadaan kita sebagai orang percaya di hadapan Allah. Sudahkah kita mengasihi Allah dengan segenap kehidupan kita? Sudahkah kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Tentu ketika kita melihat diri, introspeksi diri, pribadi lepas pribadi, kita menyadari bahwa kita belum bisa mewujudkan hukum kasih ini dengan sempurna. Masih banyak cacat celah, dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunan dosa. Kita naikkan Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus. Yang kedua, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosa, kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, Jemaat Tuhan, ketika kita mau datang kepada Allah dengan membawa penyesalan hidup kita, Tuhan berkenan untuk menerima kita, karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang senantiasa mendengarkan setiap seruan kita. Dan saat ini Tuhan memberikan berita anugerah yang menyatakan kepada kita bahwa dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi, kita sudah beroleh pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, yang kami kenal, kami sapa Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini, karena kasih dan penyertaan-Mu, Tuhan sudah membimbing kami, menyatukan, mengumpulkan, mempersekutukan kami di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, di mana kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu. Demikian juga menaikkan doa-doa permohonan kami, baik bersama maupun pribadi kami. Demikian juga kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi pelita atas hidup kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, yang mengokohkan kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Namun kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai, sehingga boleh sampai di gereja ini dengan sukacita, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus, menjauhkan kami dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga peribadahan ini sungguh-sungguh menjadi sarana bagi kami untuk menikmati hubungan kami dengan Tuhan, sehingga kami akan semakin dekat dengan Engkau. Kami menjadi semakin kuat di dalam iman percaya kami, di dalam melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa permohonan seruan kami. Kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, dan kecukupan dalam hidup setiap hari tentu selalu kita rasakan. Sungguh kita selalu beroleh kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiring pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari bersama kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa kami alami dalam setiap dan segenap kehidupan kami. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Engkau beri, sehingga pada saat ini kami bersama mewujudkan ucapan syukur kami dengan mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah, kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Persembahan ini juga sebagai bukti kami mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah, yakni ibadah kami yang sejati. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang akan membuka hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami terima akan membekali hidup kami, menjadikan kami semakin kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Mari Engkau berkata-kata ya Allah, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan bersama kita dengarkan di penghujung bulan Agustus 2023, bulan kemerdekaan saat ini. Kita akan bersama mendengar firman Tuhan dari Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Saya ingin membaca bergantian dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan mohon untuk WL dan Singer membaca ayat nanti bergantian dengan menggunakan mic pengeras suara. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan mengawali membaca ayat 13, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 14, demikian selanjutnya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan menindaklanjutinya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah pagi ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tahun ajaran baru saya selalu mencari dan bertanya kepada bagian kesiswaan, ada berapa anak yang beragama Kristen dan siapa saja nama anak-anak tersebut. Untuk tahun ajaran baru di tahun ini, SMP mendapatkan 6 anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. 5 anak itu warga GKJ dan yang 1 anak itu GPDI. Sedangkan untuk SMA hanya mendapat 2 anak, 1 warga itu GKJ dan 1 seorang simpatisan. Jadi dalam proses dia ingin percaya dan menjadi orang Kristen. Demikian juga yang SMP itu juga ada yang anak bukan Kristen, tetapi dia ingin ikut dan mengikuti pelajaran agama Kristen dan juga baru berproses menjadi orang Kristen. Nah, biasanya setelah saya mendaftar anak-anak tersebut di awal pembelajaran semester baru, saya lalu mengumpulkan anak-anak. Selain saya berkenalan dengan anak-anak tersebut, saya juga ingin mengenal anak-anak itu. Karena jumlahnya itu tidak banyak, jumlahnya sedikit, tentu mudah untuk dihafal nama dari anak-anak tersebut. Selain nama, saya juga bertanya, siapa nama orang tuanya, alamat tinggalnya di mana, lalu juga bergereja di mana, untuk anak-anak yang memang belum saya ketahui gerejanya. Dan bagi para simpatisan saya dorong untuk mereka juga bergabung di satu gereja yang dekat dengan rumah mereka. Dan kebetulan ada 1 anak yang sudah mulai bergabung di GBDI Kledung. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap anak-anak tidak hanya sekedar tahu saya, tetapi lebih dari itu mereka juga mengenal saya. Sehingga ketika mereka mengenal dengan baik, saya harapkan anak-anak itu juga semakin dekat dengan saya. Karena sistem pengajaran saat ini tidak seperti zaman dulu yang murid harus takut dan betul-betul takut dengan guru. Tetapi ibarat seperti rekan atau teman. Sehingga ketika anak ada yang mengatakan, halo Pak, halo Bro, bagi saya tidak masalah. Yang penting anak-anak bisa dekat dengan saya. Bapak Ibu sebagai guru honorer, di akhir perbincangan dengan anak-anak di pertemuan pertama, saya selalu memberikan pesan kepada mereka, anak-anak jadilah murid Kristus yang baik. Kalian tidak hanya murid Pak Adi, tetapi kalian juga murid Kristus. Jadi anak-anak jangan serupa dengan dunia. Saya berpesan ini agar murid-murid Kristen di satu sekolah itu bisa menjadi teladan yang baik bagi teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pengenalan. Dalam bacaan ini Tuhan Yesus juga ingin mengetahui seberapa dalam para muridnya itu mengenal pribadi Yesus. Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain terhadap pribadi Yesus. Maka para murid yang sudah pernah mendengar apa pendapat orang lain tentang Tuhan Yesus, mereka menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis.
Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu salah satu nabi yang menampakkan diri di tengah-tengah kehidupan umat. Ternyata orang-orang Yahudi belum mengenal dalam, belum mengetahui secara lebih tentang siapa pribadi Yesus. Sehingga kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Simon Petrus mendahului rekan-rekan yang lain. Dia dengan cepat merespon pertanyaan Tuhan Yesus ini sesuai dengan pengenalan, pengalaman yang dia rasakan, dia terima ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Maka Petrus menyampaikan apa yang dia percayai berdasar pengalaman-pengalaman itu. Petrus menjawab bahwa engkaulah Mesias. Dalam hal ini Tuhan Yesus melihat bagaimana para murid ini sudah mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam. Namun yang diharapkan Tuhan Yesus adalah bukan pengenalan secara duniawi, seperti pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu yang menanti-nantikan seorang Mesias untuk melepaskan mereka dari penjajahan dan memberkati kehidupan mereka, menjadikan mereka bangsa yang besar. Tetapi harapan Yesus kepada para muridnya ini lebih dari itu, yakni Tuhan Yesus sebagai Mesias yang datang di tengah kehidupan umat untuk menyelamatkan umat, untuk mengampuni umat dari dosa dan kesalahannya. Sehingga Tuhan Yesus menyampaikan bahwa seorang anak manusia akan menghadapi penderitaan, kesengsaraan, dan kematian di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberikan apresiasi yang besar kepada Petrus dan murid-murid yang lain tentang pengenalan akan pribadi Yesus. Namun Tuhan Yesus juga berharap bagaimana para muridnya ini ketika sudah mengenal secara pribadi terhadap karya-karya Yesus, mengalami secara langsung setiap pekerjaan dan karya Yesus, maka para murid diharapkan untuk menjadi para murid yang kuat di dalam iman, menjadi para murid yang senantiasa menghidupi apa yang menjadi pengajaran Yesus dan mewujudkan setiap pengajaran Yesus di dalam kehidupan mereka sebagai milik Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesaksian seorang yang bernama Khairil Anwar. Sebut saja dengan inisial CA. Dia dulu sebelum bertobat hidup dalam dunia hitam. Kalau ditanya soal kejahatan apapun, dia itu sudah pernah melakukan semua. Setelah dia melakukan sebuah kejahatan besar, terakhir kali, dia merasa bahwa lelah dan capek melakukan perbuatan-perbuatan jahat terus-menerus. Lalu dia berdoa dengan caranya. Saat dia berdoa, di dalam doa dengan caranya itu, dia seakan-akan berada di sebuah perbukitan, lalu dia melihat sosok orang berpakaian putih di sana, sedang mengajar banyak orang. Lalu CA ini bertanya kepada pribadi tersebut, siapa kamu? Lalu sosok itu menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan bisa datang kepada Allah tanpa melalui aku. Dari pengalaman inilah akhirnya dia bertobat dan menjadi seorang Kristen. Bahkan dari pengenalan kepada pribadi Yesus yang merubah total kehidupan dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang baik. Dari kejahatan menuju kepada kebaikan, berubah total. Bahkan seorang CA ini itu juga menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan atau penginjil. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau Yesus bertanya kepada kita, menurutmu siapakah aku? Siapa Yesus dalam kehidupan kita?
Sudahkah kita mengenal pribadi Yesus dengan lebih dalam? Mengenal Yesus, mengenal siapa Isa Al-Masih itu. Sudahkah pengenalan kita kepada Yesus itu juga membawa dampak dalam hidup kita? Ataukah biasa-biasa saja, masih sama saja dengan orang yang belum percaya kepada Yesus? Saudara, pengenalan yang sungguh kepada Kristus tentu itu akan berdampak di dalam hidup seseorang. Dampak yang akan muncul dalam pengenalan kepada Kristus adalah akan menjadikan seseorang itu juga serupa dengan Kristus dan tidak serupa dengan dunia. Bagaimana lalu menunjukkan yang serupa dengan Kristus dan tidak serupa dengan dunia? Di mana ketika dunia ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, kita diajak untuk menunjukkan serupa dengan Kristus, wajah Kristus yang penuh dengan kelembutan dan kasih. Ketika dunia ini penuh dengan tipu muslihat, kita diajak menunjukkan wajah Kristus yang penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Ketika dunia ini penuh dengan permusuhan, kita diajak menunjukkan wajah Kristus yang membawa kedamaian bagi siapapun. Ketika dunia ini penuh dengan keputusasaan, kita diajak untuk menunjukkan wajah Kristus, wajah yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara, apalah gunanya kita mengatakan kenal Kristus, tetapi kita masih sama dengan dunia. Di gereja kita mengucapkan shalom, Tuhan memberkati, tapi ketika keluar dari gereja mulai usrek lagi. Kita diajak untuk selalu mewujudkan bagaimana karakter Kristus itu betul-betul menghidupi kehidupan kita, dimanapun kita berada. Karakter Kristus yang mengasihi, karakter Kristus yang mengampuni, karakter Kristus yang membawa damai, karakter Kristus yang berbelas kasih, dan karakter Kristus yang berpengharapan. Yang menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara, bagaimana supaya setiap orang percaya, termasuk kita, semakin mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi kepada Kristus, tidak hanya sebatas tahu. Firman Tuhan mengajak kita, yang pertama, kita diajak untuk terus mendengar firman Tuhan. Karena dengan kita mendengar, dengan kita membaca, dengan kita menggumuli firman Tuhan, kita akan semakin mengenal akan setiap karya-karya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita diajak untuk mengosongkan hati dan jiwa untuk berkaryanya Tuhan melalui Roh Kudus, untuk mengalami setiap karya Allah dalam hidup kita, dalam semua peristiwa yang terjadi, baik suka dan duka. Maka disitulah kita akan semakin mengenal pribadi Yesus. Saudara-saudara, ada satu pujian Jawa yang bertema panyuwunan, seperti yang sudah saya share kepada Bapak Ibu Saudara. Pujian ini mengajak kita untuk terus menyampaikan permohonan kepada Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan, karena Dialah sumber segala-galanya atas hidup kita. Termasuk bagaimana ketika kita sungguh sudah mengalami setiap karya Tuhan dalam hidup kita, kita sungguh juga bisa mewartakan akan setiap karya Allah di dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh dimampukan menjadi imitasio Kristi, tiruan-tiruan Kristus. Gusti kula nyuwun saras, sarasing sukma, resi ing maras. Gusti kula nyuwun tombo, tambaning jiwa, segering raga. Gusti kula nyuwun seneng, senenging manah, tulaing sereng. Gusti kula nyuwun sabar, sabaring budi, nalar jembar. Gusti kula nyuwun
Mungkin kita sudah mulai menghafal lagu ini. Kita nyanyikan kembali. Gusti kula nyuwun saras, saras sing sukma si ing maras. Gusti kula nyuwun saras, saras ing sukma. Resi ing maras, Gusti kula nyuwun tamba tambaning jiwa, seger ing raga. Gusti kula nyuwun seneng, seneng ing manah, tulal ing sereng. Gusti kula nyuwun sabar, sabar ing puji, ngarep jembah. Sementara piano terus melakukan pujian ini, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Untuk kami lebih mengenal Engkau. Untuk kami mengenal karya-karya-Mu atas kehidupan kami. Untuk kami lebih mengenal pengajaran-pengajaran-Mu atas kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengosongkan hati, jiwa, dan hidup kami, untuk bertahtanya Roh Kudus atas kami, sehingga sungguh-sungguh kami memahami, mengerti akan karakter Kristus yang harus kami wujud nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kami semakin serupa dengan Kristus, karena kami ini imitasio Christi, karena kami ini tiruan-tiruan Kristus yang harus mewujud nyatakan akan kehendak Kristus, akan pengajaran Kristus, akan karya Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi berkat. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap doa permohonan jemaat-Mu secara pribadi saat ini, Tuhan dengar,
Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang baik terhadap kami, Allah yang senantiasa mendengarkan seruan dan permohonan kami. Ketika ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, jemaat-Mu sudah menyampaikan panyuwunan saras, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan, kesarasan di dalam kehidupannya, sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera atas pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sedang terbeban dan bergumul dikarenakan berbagai macam kondisi hidup yang menekan jiwa, mohon tombo tambaning jiwa, dan kami percaya atas setiap karya-Mu bagi kami. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu untuk menanggung setiap beban hidup mereka, dan mereka memiliki tombo. Tuhan menyembuhkan dari setiap keadaan yang terjadi. Saudara-saudara kami lepas dari setiap masalah hidupnya dan boleh mengalami akan kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan sukacita dikarenakan berbagai macam kondisi hidup, duka cita yang terjadi. Mohon seneng yang mana? Kami percaya Tuhan juga akan mengganti setiap kesusahan yang terjadi dengan sukacita, membersihkan hati dari setiap kegelapan hidup dan mengganti di dalam terang Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang seakan-akan merasa tidak mampu untuk menanggung berbagai macam pergumulan hidupnya. Mohon sabar, nyuwun sabar kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan juga memberikan kesabaran untuk menanggung setiap hal di dalam kehidupan masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang ada di bangku sekolah, anak-anak yang merenda masa depan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang campur tangan memberkati anak-anak kami, memberikan anugerah kepada anak-anak kami, mempersiapkan masa depan yang indah dan cerah bagi anak-anak kami. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan yang akan menggenggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan berkat. Kekuatan, kesehatan Tuhan senantiasa berikan, sehingga setiap keluarga bisa melanjutkan tugas, pekerjaan, tanggung jawabnya masing-masing, ada di dalam sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga. Demikian juga Tuhan yang akan memberkati pekerjaan keluarga, sehingga setiap pekerjaan keluarga, mereka yang bertani, beternak, berdagang, berwirausaha, mereka yang menjadi pegawai swasta ataupun menjadi pegawai honorer, ataupun yang menjadi ASN, PNS, semuanya ada di dalam karya Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga setiap keluarga tercukupi akan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan tugas pekerjaan pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan akan berkati sehingga senantiasa menjadi sarana bagi Tuhan untuk memelihara iman percaya kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan akan berkati para pemimpin bangsa sehingga mereka dimampukan dengan penuh kebijaksanaan memimpin, menata bangsa dengan sebaik-baiknya. Yayasan-yayasan Kristen juga Tuhan berkati sehingga boleh bertumbuh, berkembang untuk menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akan pulang. Yang jauh yang dekat Tuhan sertai kami sehingga kami boleh sampai dengan sukacita, penuh anugerah keselamatan yang dari Tuhan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, sehingga kita senantiasa dinaungi dengan terang Tuhan. Kita sanggupi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Jalan Hidup Orang Benar.
ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara arahkan hati kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, untuk mengalami setiap kasih dan karya Allah dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi saudara, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.